Cirebon adalah salah satu kota yang terletak di pesisir utara Jawa Barat, yang dimana pusat budaya dan spiritualitasnya itu tumbuh di antara pesona laut dan sejarahnya yang kaya. Di kota inilah Keraton Kanoman berdiri sebagai simbol dari nilai religi dan tradisi yang telah terjaga selama kurang lebih ratusan tahun lamanya. Hari ini kita akan menyusuri setiap sudutnya, mengenal lebih dalam tentang warisan sejarah dan spiritual yang dimiliki oleh kota Cirebon. Halo Exa Friends, selamat pagi teman-teman. Saat ini saya berada di Keraton Kanoman, Kota Cirebon. Perkenalkan, nama saya Ellen Afra Putri dan saya Azza Fauzia. Kami dari Universitas Swadaya Guru Cirebon, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Komunikasi. Nah, selanjutnya nggak enak ya kalau misalkan kita ke Kanoman, tapi kita nggak tahu sejarahnya. Bagaimana kalau misalkan kita panggil narasumber yang pertama kita, yaitu Bapak Raden Robi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang di Keraton Kanoman, Kesultanan Keraton Kanoman Cirebon. Nah, jadi Kesultanan Keraton Kanoman Cirebon ini sangat erat hubungannya dengan penyebaran agama Islam di kota Cirebon. Nah, seperti di bangunan yang di belakang saya ini dinamakan bangunan Siti Inggil. Siti Inggil. Jadi Siti itu diambil dari nama tanah dan Inggil itu tinggi. Jadi tanah yang lebih tinggi. Nah, fungsinya zaman penyebaran agama Islam di zaman Sunan Gunung Jati, di Siti Inggil inilah tempat syiar Islam melalui media gamelan atau sekaten. Nah, yang kita sebut itu gong sekati, yang setiap setahun sekali itu baru dikeluarkan, dibasuh dan baru dibunyikan. Kenapa penyebaran agama Islam kok melalui kesenian? Karena zaman dulu sebelum Islam masuk ke kota Cirebon ini, di kota Cirebon ini sudah berkembang pesat agama leluhur, yaitu Wiwitan, ya, agama Sunda Wiwitan. Itu sangat erat hubungannya dengan kerajaan Pajajaran yang menganut Hindu Buddha. Jadi cara penyebarannya itu tidak melalui media dakwah ataupun
perang seperti kita lihat di Turki, kerajaan Ottoman. Nah, waktu itu tahunnya itu bersamaan gitu loh. Karena zaman itu Turki untuk penyebaran agama Islam dengan cara diperangi, dijajah, baru diislamkan. Oh, berarti di sini banyak juga ya Pak bangunan-bangunannya? Iya. Ya, kalau boleh tahu itu bangunan apa ya Pak? Nah, ini merupakan pintu Seblawong. Iya. Jadi pintu sebelahnya uwong. Jadi ini merupakan simbol kelahiran. Oh, berarti bangunan Seblawong ini dibukanya hanya pada saat ada arak-arakan aja ya Pak? Iya, jadi pas ini merupakan simbol kelahiran dari proses manusia lahir di dunia. Jadi ada istilah dalam kelahiran ada pembukaan 1 sampai 9. Iya betul. Nah, ini pembukaan terakhir, barulah lahir. Iya. Halo Hexa Friends. Sekarang kita lagi di dalam Keraton Kanoman Cirebon nih bersama narasumber yang kedua kita yaitu Bapak Elang Raharja. Di sini ya, di sini kita mau masuk ke gedung Pusaka Kanoman Cirebon. Bisa perkenalkan dulu Bapak, namanya siapa? Saya Elang Muhammad Raharja sebagai pemandu Kesultanan Keraton Kanoman. Iya, oke. Oke, Bapak. Kita langsung aja ke gedungnya. Liwang-liwung rang dukurung gunung sembuh, gunung jati gunung amparan, kang sejatine saja jare lawang sanga, kang jageni. Tamengana pasangan damar, anggoning linggi dateng kursi gading gilang kencana, milet sayembara pilihan bupati, sareng wakil bupati ing Carubana Gari. Sangue sadat iman tekene sadat sejati, anjem baraken wiar biar suminar cahyaneng damar anda dia pepadang ing Carubana Gari. Cukup aub oranana papa, yahu oranana papa. Oke Hexa Friends, sekarang kita sudah ada di dalam gedung Keraton Kanoman Cirebon. Oke, yang di belakang ini ada apa ya Pak namanya? Bahwa di dalam gedung Museum Keraton Kanoman ini salah satu ada kereta kebesaran Sunan Gunung Jati, yang dimana kereta ini sebagai tempat untuk upacara dan untuk media syiar
dan media toleransi beragama. Salah satu kereta ini dibikin pada abad ke-15 1428 Masehi. Salah satu kereta ini adalah menyatukan berbagai agama dan berbagai budaya. Salah satu yang tertera di nama yang ada tertulis di situ namanya kereta Paksi Naga Lima. Paksi artinya sebagai simbol beragama Islam karena ada di Cirebon ini hampir mayoritas beragama Islam, dan naga itu adalah simbol agama Buddha dan sebagai simbol masyarakat Tionghoa, dan liman itu adalah simbol artinya gajah, simbol agama Hindu. Yang dimana pada abad ke-15 itu agama itu cuma 3, antara Islam, Hindu dan Buddha. Makanya dinuasakan ke kereta ini, dan agama Kristen belum masuk pada abad ke-15 itu. Agama Kristen masuk itu abad ke-16 setelah Belanda masuk. Itu salah satunya. Kalau yang di sebelah sana ada kereta apa tuh Pak namanya? Dan di tengah itu adalah kereta Jempana sebagai kereta kebesarannya permaisuri, di mana kereta itu antara raja sama permaisuri misah. Kalau ada upacara itu beda. Di keraton-keraton lain itu biasanya satu paket berdampingan. Ini beda ya Pak? Beda lagi. Berarti di sini keretanya ada 3 ya Pak ya? Iya, ada 3, dan kelebihan kereta ini secara konstruksinya bahwa ditarik oleh 6 ekor kerbau, dan rodanya ini power steering, malah pernah dibeli hak ciptanya oleh Mercy. Rodanya Roda ini? Iya, jadi roda depan itu power steering dan agak miring. Iya. Jadi begitu ada suspensi tidak mungkin patah karena ada suspensi di sini. Salah satu yang keunggulan pada abad ke-15 sudah tinggi teknologi kita itu. Cuma kenapa tidak dilanjutkan secara teknologi, karena negara kita itu ya secara politik dijajah terus, tidak boleh berkarya, tidak boleh menciptakan sesuatu, itu diisolasi. Itu kendalanya di situ. Berarti kereta ini mempunyai kelebihan yaitu bannya sangat kuat teman-teman. Tapi ada kendala yaitu dari negara kita sendiri masih belum berkembang ya Pak ya? Ya, abad ke-15 kan masih tertutup secara tidak boleh menciptakan sesuatu. Iya, betul. Abad ke-16 itu dikunci oleh penjajah itu. ing negeri pusar bumi. Keraton Kanoman Kota Cirebon bukan sekedar peninggalan sejarah, akan tetapi juga warisan spiritual yang mengajarkan kita nilai-nilai kebijaksanaan, keharmonisan, dan keteguhan budaya. Setiap sudutnya menyimpan banyak cerita, dari lorong-lorong sunyi yang menjadi saksi perjalanan para leluhur, hingga pusaka-pusaka yang dipercaya memiliki makna spiritual yang mendalam. Melalui eksplorasi ini, kita dapat melihat bagaimana sejarah dan tradisi masih hidup dalam kehidupan masyarakat Cirebon. Warisan budaya ini bukan hanya untuk dikenang, tetapi juga untuk dijaga, serta diteruskan kepada setiap generasi yang akan mendatang. Semoga dari perjalanan ini bisa menginspirasi kita semua untuk lebih menghargai warisan leluhur dan menjadikannya bagian dari identitas kita sebagai bangsa yang kaya, sebagai bangsa yang juga memiliki banyak keberagaman dan juga kaya akan sejarah serta kebijaksanaan. Kami, Hexaframe Team, mengucapkan
pamit undur diri. Halo Hexa Friends, perkenalkan nama saya Muhammad Saidi. Halo Hexa Friends, perkenalkan nama saya Ellen Aprilia Putri. Halo Hexa Friends, perkenalkan nama saya Azza Fauzia. Halo Hexa Friends, perkenalkan nama saya Arya Mahfud Juardi. Halo Hexa Friends, saya Firdaus Nabila. Di sini saya berperan sebagai project manager atau penanggung jawab, sekaligus juga pemandu dari film dokumenter Ketentuan. Tugas saya sebagai divisi talent dan jurnalistik. Tugasku adalah menghidupkan cerita dengan narasi yang menarik dan informatif. Di sini juga saya bertugas sebagai talent yang akan membantu kalian menyampaikan informasi dan pengalaman yang menarik. Saya di sini sebagai logistik. Saya mempersiapkan semua kebutuhan dan peralatan dalam kegiatan ini supaya berjalan dengan lancar. Sebagai produser dari Hexa Frame Team, saya selaku pertanggungjawaban untuk mengatur jadwal, koordinasi, dan proyek berjalan sesuai dengan lancar. Pesannya sih untuk generasi muda ya, terutama masyarakat Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, tolong jaga budaya dan kearifan lokal Kota Cirebon agar semakin terus berkembang. Oke? Karena era globalisasi saat ini era yang paling pakai banget untuk masyarakat. Terakhir untuk pesannya, ini keren banget sih. Keraton Kanoman ini bukan hanya sebagai komersil, tapi ini cukup keren banget. Dari sejarahnya, dari karakteristiknya, bangunannya, orang-orangnya, semua keren. Pesan saya adalah semoga harapan saya itu buat warga sekitar Cirebon atau di luaran dari kota Cirebon itu bisa mengenal namanya kebudayaan dari Keraton Kanoman di Cirebon. Dan kesan saya dari sini mah bahagia, terus juga bisa mengenal atau mengeksplor tempat-tempat ini dengan baik dan menemukan wawasan yang belum saya ketahui, jadi saya ketahui. Kesan saya sangat senang pertama kali datang ke sini karena saya bisa belajar banyak hal tentang materi atau sejarah yang ada di Keraton Kanoman ini. Kalau pesan saya berharap kita sebagai generasi muda atau mahasiswa bisa banyak belajar dan bisa lebih peduli tentang sejarah-sejarah yang ada di Cirebon. Terima kasih. Untuk kesan dan pesan saya merasa cukup senang dan saya mendapat banyak informasi dari para pegawai di sini. Dan untuk pesan saya untuk Gen Z, jangan sampai melupakan sejarah yang ada di daerah kalian, khususnya di Cirebon ini, karena kita kuliah di kota Cirebon. Dan untuk pesan-pesannya, pesan saya sangat senang karena saya dapat mengetahui lebih banyak lagi tentang bagaimana sih Keraton Kanoman Cirebon. Dan untuk pesannya, saya harap video dokumenter ini bisa bermanfaat untuk orang yang ingin berkunjung ke Cirebon. Terima kasih. Halo Hexa Friends, eksplorasi wisata Keraton Kanoman 2024 down. So, Hexa Friends Team, Be on the frame, capturing your essence. bentar, jangan salah apa. Dua, tiga. Halo Hexa Friends. Mempersiapkan peralatan supaya